102,5 Frekuensi FM. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya, khususnya tingkat SLTP. Bertemu lagi dengan Kak Indah di sini yang bakal menemani adik-adik di program belajar online Guru on Air untuk edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2020 sampai pukul 12 siang nanti. Oh ya, seperti biasa ada 4 pemateri yang akan dihadirkan ya. Waktunya 30 menit satu pemateri. Jadi mudah-mudahan sampai waktunya tepat waktu hendaknya ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, langsung saja untuk pemateri pertama ada Bapak kita ini, Bapak Irfan Irawan SPD. Beliau mengajar di SMP Negeri 2 Salimpaung sejak tahun 2018 hingga sekarang ya. Dan untuk materi kita yaitu mengenai jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Langsung saja kita sapa Bapak kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat ya Pak ya. Insyaallah. Oke, silakan Pak langsung ke materi kita karena waktu kita memang terbatas ya, hanya 30 menit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi Ananda dimanapun kalian berada. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala ini telah memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat sehat. Sehingganya kita tetap semangat dalam menuntut ilmu. Karena kata Nabi Muhammad SAW, orang yang thalibul ilmi, orang yang menuntut ilmu itu setara dengan jihadun fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, maka ketika orang yang berjuang di jalan Allah ini meninggal dunia ataupun syahid, maka Allah berikan ganjaran surga. Begitu pula dengan orang yang thalibul ilmi, orang yang menuntut ilmu, maka memiliki keutamaan-keutamaan. Di antaranya orang yang thalibul ilmi, orang yang menuntut ilmu ini Allah berikan dia naungan, yang di antara naungannya tidak semua orang mendapatkannya. Kemudian orang yang thalibul ilmi ini, orang yang menuntut ilmu ini, Allah berikan jaminan kalau seandainya dalam posisi dia menuntut ilmu kemudian dia meninggal dunia, maka Allah berikan ganjaran berupa surga. Maka ini perkara mulia. Maka sudah selayaknya, sudah sepatutnya kita tetap semangat meskipun di tengah kondisi COVID-19. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat wabah ini dari negeri kita, sehingganya kita dapat bersekolah sebagaimana mestinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ananda semua, pada kesempatan kali ini Bapak ingin melanjutkan pelajaran kita tentang jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Tentunya di bab 5, boleh dibuka halaman 87 di buku paket kelas 8. Baik, sebelum kita masuk lanjut ke materi, mungkin Ananda di rumah bertanya-tanya tentang judul besar kita ini, jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Betul nggak sih? Atau benar nggak seseorang yang banyak melakukan sujud itu hidupnya akan jauh lebih tenang? Atau jangan-jangan kalian yang di rumah mengatakan, Pak, saya banyak melakukan sujud tapi kok hidupnya belum tenang juga? Atau bahasa sekarangnya bisa dikatakan galau misalnya. Mungkin Bapak jawab, mungkin sujudnya itu belum tumaknina atau belum diresapi sebagaimana yang Allah inginkan. Baik, Bapak ingin memberikan sedikit tips bagaimana orang-orang yang telah berhasil dengan banyak melakukan sujud, hidupnya jauh lebih tenang. Bapak akan mengajak Ananda, coba Ananda bayangkan pergi ke suatu tempat, katakan pasar misalnya. Kemudian Ananda berjumpa dengan orang yang tidak dikenal. Kemudian Ananda pegang tangannya, kemudian sapa, Bapak, Ibu. Maka insya Allah Bapak atau Ibu tadi itu akan menyapa balik atau tersenyum. Lain halnya ketika Ananda yang Ananda pegang itu kepalanya. Bertemu orang yang tidak dikenal, kemudian tiba-tiba Bapak, tapi yang Ananda pegang kepalanya. Itu bisa dipastikan yang kita dapatkan bukan senyum ataupun sapaan, tetapi melainkan kemarahan. Kenapa marah? Karena sejatinya manusia itu menganggap kepala adalah simbol sebuah kemuliaannya, simbol sebuah kehormatannya. Makanya mahkota itu letaknya di kepala, bukan di tangan, bukan di kaki, ataupun di badan. Nah, ketika manusia menganggap kepala itu simbol kehormatan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, sujudlah kalian, wahai manusia, sujudlah kalian.
Kita tahu gerakan sujud adalah kepala setentang dengan telapak kaki. Kepala setentang dengan telapak kaki. Makanya ketika kita sholat berjamaah, tidak ada lagi kata-kata si kaya, si miskin, pejabat, bukan pejabat, ataupun orang yang cerdas dan yang kurang cerdas. Ketika terjadi sholat berjamaah, maka kepala orang kaya akan sama tinggi dengan kepala orang yang tidak kaya. Masih pantaskah orang kaya tadi sombongkan diri kalau dia betul-betul meresapi bagaimana sujud yang Allah maksudkan? Kemudian pejabat, masihkah ia layak membanggakan dirinya ketika kepala sang pejabat itu sama tinggi dengan telapak kaki yang bukan pejabat? Oh, saya presiden, saya raja, ketika saya sujud harus disinggasana kepala. Tidak bisa. Meskipun dia raja, dia harus sujud di menyecah lantai kepalanya. Masihkah dia harus membanggakan diri? Atau seorang yang cerdas, profesor katakan, ketika sujud, oh saya profesor, saya harus sujudnya di atas meja. Tidak bisa. Karena orang yang sujud, kepalanya harus mencecah lantai. Masihkah orang yang cerdas tadi menganggap dirinya lebih daripada yang lain? Maka sejatinya Allah mengajak kita, Allah mengajarkan orang yang banyak sujud itu sejatinya menghilangkan penyakit-penyakit hati, sombong, bangga diri, merasa lebih, sifat-sifat ananiyah yang lainnya. Maka orang yang banyak melakukan sujud, maka jiwanya akan lebih tenang. Kenapa? Karena penyakit hatinya sudah terangkat. Itulah gambaran judul besar kita, kenapa sih orang yang banyak melakukan sujud itu hidupnya jauh lebih tenang. Baik Ananda semua, Bapak akan masuk langsung ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, Ananda mampu menjelaskan ketentuan sujud tilawah dengan benar. Yang kedua, mampu mempraktekkan tata cara sujud tilawah dengan benar. Yang ketiga, Ananda mampu menjelaskan hikmah sujud tilawah dengan benar. Ya, ada 3 materi, 3 yang harus Ananda kuasai ketika Ananda telah disampaikan materi tentang sujud tilawah. Kita masuk ke pengertian. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sejadah dalam Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat, baik ketika membacanya ataupun mendengarkannya, atau bahkan murojaah. Maka sujud tilawah ini adalah sujud yang dilakukan ketika membaca Al-Quran, baik di dalam membaca ayat-ayat sejadah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Bapak ulangi, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, baik ketika membaca, menghafal ataupun mendengarkan orang lain. Kemudian dasar hukumnya apa? Sujud tilawah ini dasar hukumnya apa? Lewat hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, bahwasanya An Ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqrafu alaina al-Qur'an fa idza marabbas tajada fa sajada wa sajadna ma'ah. Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Qur'an di hadapan kami. Maka ketika sampai ayat sejadah, beliau takbir kemudian melakukan sujud. Maka kami pun sujud bersama-sama beliau. Jadi hukum sujud sejadah ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hukumnya sunnah. Sunnah menurut bahasa fikih adalah dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tapi kalau bahasa takwanya, sunnah itu dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan rugi. Ya. Jadi Bapak ulangi, dasar hukum sujud tilawah adalah sunnah. Adapun daftar ayat-ayat sejadah dalam Al-Quran itu terdapat 15. Ya, dari 15 ayat-ayat sejadah yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama, Quran Surat Al-A'raf ayat 206. Kemudian Ar-Ra'd ayat 15, An-Nahl ayat 49, kemudian Al-Isra ayat 109, Al-Hajj ayat 18, Maryam ayat 58, Al-Hajj ayat 77, Al-Furqan ayat 60, An-Naml ayat 25, Sajadah ayat 15, Sad ayat 24, Fusilat ayat 38, An-Najm ayat 62, Al-Insyiqaq ayat 21, dan Al-Alaq ayat 19. Itulah daftar 15 ayat-ayat sejadah yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian kita masuk ke syarat sujud tilawah. Jadi syarat sujud tilawah adalah syaratnya adalah sesuatu yang harus dipenuhi ketika seseorang hendak melakukan pekerjaan. Ya, syarat. Jadi contoh,
ketika kita hendak mandi, maka yang harus kita penuhi harus ada air. Kemudian harus ada sabun. Tidak bisa kita mandi ketika airnya tidak ada. Tidak bisa kita mandi ketika sabunnya tidak ada. Maka seseorang yang hendak melakukan sujud tilawah harus memiliki 3 syarat atau memiliki 3 unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama itu dia harus suci dari hadas dan najis. Ya, kita pernah belajar di kelas 7 tentang hadas dan najis. Bapak ulangi, hadas ini adalah keadaan seseorang yang menjadikan sebab dia terhalang untuk beribadah kepada Allah. Ataupun najis. Najis ini adalah benda yang menempel atau zat yang menempel kepada seseorang yang menyebabkan dia terhalang untuk beribadah kepada Allah. Maka seseorang yang hendak melakukan sujud tilawah, dia harus suci daripada hadas dan najis. Yang kedua, dia harus menghadap kiblat. Ya, kiblat itu menghadap Baitullah atau Ka'bah, rumahnya Allah. Kemudian yang ketiga, dia harus menutup aurat. Ya, jadi aurat untuk laki-laki batasannya lutut sampai pusar. Kemudian untuk perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi kalau mentang-mentang kita sudah hafal ayat sejadah, hafal bacaannya, kemudian ketika mendengar kita langsung sujud, tidak bisa. Dia harus memenuhi 3 unsur. Tidak tutup aurat, mana boleh dia melakukan sujud tilawah. Kondisi hadas dan bernajis, tidak boleh dia melakukan sujud tilawah. Ataupun dia tidak menghadap kiblat, tidak boleh juga dia hendak melakukan sujud tilawah. Harus memenuhi 3 unsur tadi. Baik, kita masuk ke rukun sujud tilawah. Jadi rukunnya adalah tata cara atau ritual seseorang mengerjakan suatu ibadah. Ya, yang pertama dia harus berniat. Boleh berniatnya itu dibaca dengan sengaja aku sujud sajadah karena Allah lillahi ta'ala. Kemudian dia yang kedua takbiratul ihram sambil mengatakan Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga dia sujud 1 kali diawali dengan takbir Allahu Akbar, langsung sujud. Yang keempat, dia setelah sujud duduk tumakninah. Duduk tumakninahnya duduk sejenak. Nah, yang kelima dia membaca salam. Itulah rangkaian-rangkaian seseorang yang melakukan sujud tilawah. Ya, kita masuk kembali tata cara sujud tilawah. Baik, Anda semua dimanapun kalian berada, sejatinya sujud tilawah ini bisa dilakukan dengan 2 hal. Yang pertama, dia sujud tilawah dilakukan ketika di luar sholat. Kemudian yang kedua, dia sujud tilawah yang dilaksanakan atau yang dilakukan ketika di dalam sholat. Ya, yang kita akan bahas dulu yang pertama, tata cara sujud tilawah di luar sholat. Yang pertama, dia harus berdiri menghadap kiblat. Berdiri dulu dia menghadap kiblat. Yang kedua, dia harus melakukan niat. Sebagaimana yang Bapak sebutkan tadi, boleh berniat sengaja aku sujud sajadah karena Allah lillahi ta'ala. Yang ketiga, dia harus takbiratul ihram, mengangkat tangan Allahu Akbar. Ya. Yang keempat, dia sujud diawali dengan takbir sambil membaca sajada wajhalil ladzi khalaqahu sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati. Sampai situ boleh. Atau yang lewat hadis atau lewat bacaan yang diriwayatkan Imam Muslim subhana rabbiyal a'la, sampai situ saja boleh. Mana yang kira-kira Anda lebih ringan boleh dikerjakan seperti itu. Yang kelima, setelah membaca sujud tadi dia duduk sejenak. Kemudian yang terakhir salam. Itulah rangkaian ketika seseorang melakukan sujud tilawah di luar sholat. Ya, Bapak ulangi, berdiri menghadap kiblat. Yang kedua niat. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat sujud diawali dengan takbir. Yang kelima dia duduk sejenak. Yang keenam salam. Kemudian bagaimana sih seseorang yang hendak melakukan sujud tilawah ketika di dalam sholat? Ya, adapun seseorang yang hendak melakukan sujud tilawah di dalam sholat, tentu kalau dia sholat berjamaah dia harus mengikuti imam. Meskipun yang dibaca ayat-ayat sejadah, kalau imam tidak sujud sejadah, tidak dibenarkan kita sujud tilawah sendirian, karena itu bisa membatalkan sholat. Jadi orang yang berjamaah itu tergantung imam. Ketika imam sujud tilawah, dia harus ikut sujud tilawah. Adapun tata cara sujud tilawah di dalam sholat adalah ketika seseorang membaca ayat sejadah, maka ketika sampai ayat sejadah dia langsung melakukan sujud. Ya, Bapak ulangi, ketika dia dalam sholat, ketika membaca ayat sejadah, dia langsung sujud membaca sajadah wajhalil ladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati. Ya. Setelah itu dia langsung setelah sujud dia langsung berdiri melanjutkan sholatnya. Jadi perbedaan mendasar
di luar sujud sajadah di dalam sholat maupun di luar sholatnya adalah ketika di luar sholat dia harus duduk sejenak kemudian salam. Sementara di dalam sholat setelah sujud dia langsung berdiri meneruskan sholatnya. Jadi perbedaan mendasarnya di situ ya anak-anak semua. Kemudian kita masuk ke hikmah seseorang yang melakukan sujud tilawah. Yang pertama, dia dijauhkan dari godaan setan. Orang yang banyak melakukan sujud tilawah ini dijauhkan dari godaan setan. Yang kedua, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibacanya. Jadi orang yang melakukan sujud tilawah ini, dia lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran. Yang terakhir, dia lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah rangkaian seseorang yang melaksanakan sujud tilawah. Bapak ulaskan dari awal ya, Nak, supaya kita tidak tambah paham. Yang pertama, sujud tilawah ini adalah sujud yang dilaksanakan karena membaca ayat-ayat Allah, sekarang membaca ayat-ayat sejadah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, baik ketika membacanya, menghafalnya, ataupun mendengarkan dari orang lain. Ya, kemudian hukum sujud tilawah adalah sunnah hukumnya. Kemudian di dalam Al-Quran terdapat 15 ayat-ayat sejadah. Selanjutnya, syarat sujud tilawah ada 3. Yang pertama, suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat, dan menutup aurat. Kemudian rukun sujud tilawah itu ada 5. Yang pertama berniat, kemudian takbiratul ikram, yang ketiga sujud 1 kali diawali takbir, yang keempat duduk tumanina, yang kelima salam. Kemudian tata cara sujud tilawah terbagi 2. Yang pertama di luar sholat, yang kedua di dalam sholat. Ya. Kemudian hikmah sujud tilawah adalah dijauhkan dari godaan setan, yang kedua lebih menghayati bacaan Al-Quran, dan yang ketiga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah materi kita kali ini tentang sujud tilawah. Baik, anda semua dimanapun kalian berada, Bapak memiliki 4 pertanyaan yang insya Allah mudah-mudahan anda semua mampu menjawabnya. Ya, yang pertama, sebutkan pengertian sujud tilawah. Ya. Oke, anda semua bisa dihubungi di nomor 0813 666 81359. Bapak ulangi sekali lagi, 0813 63 kali 81359. Sekali lagi, 0813 63 kali. Halo, selamat pagi Ananda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Ivan Kurniawan dari SMP Negeri 1 Batu Sangkar. Masya Allah. Siapa nak? Siapa namanya? Oh, Ivan Kurniawan. SMP 1 Batu Sangkar. Baik ya. Sebutkan pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sejadah dalam Al-Quran ketika salat maupun di luar salat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Masya Allah, luar biasa ya. Betul ya Anda semua ya, luar biasa ya. Ada lagi penelpon berikutnya tentang pertanyaan yang kedua. Sebutkan syarat-syarat sujud tilawah. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya, dengan siapa? Kenalkan, nama saya Hanifatul Najmi dari SMP Negeri 4 Sungai Tara. Masya Allah, ini anak bapak ini, Hanifatul Najmi. Ya, silakan sebutkan syarat sujud tilawah. Syarat sujud tilawah adalah 1. Suci dari hadas dan najis. Mantap. 2. Menghadap kiblat. 3. Menutup aurat. Ya, luar biasa ya, betul sekali jawabannya. Ya, selanjutnya, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, luar biasa. Kemudian untuk penelpon berikutnya, sebutkan rukun sujud tilawah. Halo, Assalamualaikum. Ya, Bapak ulangi sekali lagi ya, untuk pertanyaan ketiga, sebutkan rukun sujud tilawah.
Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Fadil Muhammad Aziz dari SMP 4 Batu Sangkar Pak. Dari SMP 4 Batu Sangkar. Ya, Ananda sebutkan rukun sujud tilawah. 1. Niat. Ya. 2. Takbiratul ihram. 3. Sujud 1 kali dengan diawali bacaan takbir. Bagus, terus. 4. Duduk setelah sujud dengan tumanina tanpa membaca tahajud. Bagus. Salam. 5. Salam. Luar biasa, Masya Allah. Pandai-pandai pagi hari ini anak-anak Bapak ya. Semangat Bapak mengajarnya jadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pertanyaan terakhir. Sebutkan hikmah melaksanakan sujud tilawah. Bapak ulangi sekali lagi. Pertanyaan terakhir kita. Sebutkan hikmah melakukan sujud tilawah. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Ya, dengan siapa ini? Fadil Muhammad Aziz dari SMP 4 Batu Sangkar. Oh, Masya Allah, dari SMP 4 Batu Sangkar lagi ya. Pertanyaannya adalah, sebutkan hikmah melakukan sujud tilawah. 1. Dijauhkan dari godaan setan. Mantap. Terus? Lebih menghayati bacaan Al-Quran. Oh iya, lanjut. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Pertanyaan dijawab semuanya dengan betul. Assalamualaikum Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah acara kita pagi hari ini tentang sujud tilawah. Ada betulnya dari Allah, kekurangannya dari Allah. Bapak tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.